Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ingin nyampein materi website kelas. Perkenalkan, nama aku Eli Anggraini. Teman-teman kayaknya udah kenal aku, maaf banget. Minggu kemarin aku nggak bisa ikut website kelas karena kendala sinyal. Dan makasih udah undang aku ke acara website kelas teman-teman IAS ULM. So, hari ini aku mau nyampein tentang website kelas yang sempat ketunda. Jadi, aku harap teman-teman mau menyimak materi yang aku sampaikan. Dan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, mungkin bisa hubungi panitia aja ya. Terus, oke, aku coba share screen dulu. Oke, di sini aku harap teman-teman udah bisa lihat. Di sini kita bentar ya. Hmm, Coba buat lihat di sini. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas tentang website kelas. Ini website kelas bersama dengan aku, Eli Anggraini. Oke, next-nya kita akan mengenal website IAS. Mengenal website IAS. Nah, apa sih website IAS itu? Website IAS itu punya basisnya itu kayak dasarnya itu content management system. Mereka pakai sistem dari CMS yang dari WordPress ini untuk manage semua konten-konten yang ada di website seperti artikel, postingan, terus update dari semua kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan oleh IAS. IAS ini, website IAS termasuk jenis website organisasi. Karena teman-teman tahu sendiri kan kalau IAS itu basisnya organisasi yang tidak pakai sistem laba dan ini ada susunannya di halaman depan, di paling depan tuh kita masuk ke website IAS, pasti ada tampilan pengurus-pengurusnya dari LCD dan teman-teman yang lainnya. Dan semua itu tersimpan dalam web server. Jadi ada server website yang bakal menyimpan semua data-data teman-teman. Jadi kalau datanya itu udah penuh di server itu, maka ada yang harus dihapus kayak data-data lama, updatean yang udah lama banget, yang kayak tahun kemarin atau tahun sebelum-sebelumnya itu perlu dihapus supaya data-data baru itu bisa tersimpan. Nah, website IAS perlu dibayar tiap tahun. Kenapa perlu dibayar tiap tahun? Karena website IAS ini termasuk seperti yang udah premium, udah pro, sehingga di sana itu ada fitur-fitur yang khusus untuk yang pro, yang premiumnya, seperti fitur Elementor itu gratis untuk yang udah update ke premium. Dan banyak fitur yang bisa dipakai kalau websitenya update di premium dan sistem keamanannya itu lebih aman. Kemudian website IAS diperbarui secara berkala. Maksudnya di sini website yang ada di IAS itu pasti diupdate-nya secara berkala. Misalnya ada kegiatan bulan ini, maka akan diupdate untuk bulan ini apa, artikelnya tentang apa,
Yang kayak waktu itu misalnya info dari rekrutmen, itu ada masuk ke dalam website, dan info dari yang terbaru yang partnership-nya ada di website juga. Di situ akan selalu diupdate. Dan website IAS ini berfungsi sebagai media komunikasi. Udah jelas ya kalau website IAS ini fungsinya sebagai media komunikasi. Media komunikasi dari siapa, Kak? Ini dari IAS ke masyarakat. Karena di website itu pasti bisa diakses oleh siapapun untuk mendapatkan informasinya. Entah itu anggota IAS sendiri, terus masyarakat, kayak mahasiswa juga bisa. Next-nya ada website IAS itu terdiri dari website utama, yang website IAS Indonesia, dan website lokal komitnya. Nah, di sini website utamanya ini kan mencangkup semua dari website-website LC itu ada, bisa kita pindah-pindah di dashboard-nya. Tapi yang lebih fokusnya itu website IAS Indonesia yang khusus tentang informasi dari LC. Misalnya ada yang waktu itu ada yang harus dimasukkan seperti yang terbaru ini produk-produk dari tiap LC. Kan ada katalognya tuh di IAS Indonesia, itu bakal diupdate. Terus juga partnership-nya sama siapa aja, terus itu diupdate tuh siapa aja di sana. Nah, kalau website LC itu membahas tentang kegiatan LC masing-masing, termasuk seperti yang di LC ULM, bahasnya tentang kegiatan yang ada di ULM, gitu. Terus, desain website tiap LC itu berbeda tergantung kreativitas pengelola website. Nah, teman-teman mungkin bisa bandingin website IAS Indonesia dan website LC itu desainnya kok beda ya? Ada yang warnanya hijau, terus ada hiasan di sebelah kirinya, ada yang warnanya hijau, ada hiasan sebelah kanannya, layoutnya, tata letaknya beda. Nah, itu tergantung sama pengelola websitenya. Kalau misalnya kayak, oh ini lebih cantik kalau ke sebelah sini gesernya layoutnya, terus dihias kayak gini atau kayak gini, itu bisa teman-teman lakukan karena di sana udah lengkap fitur-fiturnya, tinggal teman-teman mau atur kayak gimana, ini mau disimpan ke sebelah sini, dan itu diharapkan supaya informasi penting tetap tersampaikan dan tetap nggak mengurangi kualitas dari informasi yang ada di sana. Kemudian, informasi utama, aktivitas aktif ada di website utama. Nah, kayak semua informasi yang penting yang harus kayak dikumpulin tiap LC itu ada di website utama, di website IAS Indonesia. Kemudian, kalau website yang di LC itu update program terbaru tiap LC yang detail-detail banget, kayak ada yang selesai kegiatan itu, ada press release-nya, nah diupdate di tiap LC. Kalau yang di IAS Indonesia pasti update-nya tentang kegiatan atau program dari IAS Indonesia. Next, kita akan fokus membuat website menggunakan Content Management System Service Layanan dari CMS. Nah, ini CMS ini dari WordPress ya, ini logo WordPress-nya, teman-teman bisa lihat. Kemudian, sebentar. Kemudian kita lanjut lagi. WordPress ini diluncurkan, ini sedikit bahas WordPress dulu ya teman-teman. Ini diluncurkan pada tahun 2004. Udah 20 tahun yang lalu. Nah, ini diluncurkan oleh si Matt Mullenweg dan Mike Little. Nah, ini mohon maaf kalau salah baca namanya. Kemudian, WordPress ini adalah content management system yang berfungsi untuk memudahkan teman-teman untuk membuat website tanpa coding. Jadi kita nggak usah tuh kayak, ini codingnya apa ya? Codingnya apa? Kita harus tulis apa supaya jadinya rapi, supaya ada animasinya, geser-geser lah, fotonya kayak
bisa meningkat lah. Nah, itu nggak perlu kode lagi, kita cuma perlu kayak, ya udah, kita tinggal aplikasikan fitur-fitur yang ada di sana, dan hasilnya bakalan sebagus itu, gitu kan. Next-nya, WordPress ini termasuk dalam kategori dynamic web karena selalu berubah. Nah, dynamic web ini selalu berubah karena kita selalu punya updatean yang bisa kita masukkan ke dalam website. Jadi, kita mau posting apapun, mau bikin page baru juga bisa di website itu, teman-teman. Itu makanya disebut dynamic web. Dapat digunakan secara gratis karena bersifat open source. Nah, sifat yang open source ini ada yang kayak sistem gratisnya, kayak kita bisa sama-sama pakai WordPress nih, pakai website dari WordPress, pakai CMS juga yang otomatis sistemnya CMS, dan itu gratis. Ada yang versi gratisnya, tapi jelas yang versi gratis sama versi yang berbayar itu atau yang premium itu beda karena ada fitur-fitur yang emang kita nggak bisa pakai kalau yang versi gratis gitu lah. Nah, untuk membuat website menggunakan WordPress, pertama kita harus masuk ke WordPress-nya dulu, ke situs WordPress-nya. Nah, kalau misalnya ini kita udah punya website nih, kita website-nya udah ngedaftarin diri untuk punya website sendiri, kita bisa lanjut ke login lewat WP admin-nya. Jadi, kalau di WP admin, langsung ke dashboard WP admin itu, tinggal nambahin WP admin. Bakalan muncul nih kotak kayak gini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan? Di sini bisa lihat tinggal nulis username dari website teman-teman atau emailnya, terus masukkan password, terus login. Nah, ini login panelnya ya. Setelah itu kita bisa langsung akses dashboardnya. Aku bakalan ngasih lihat contoh dari dashboardnya, teman-teman. Sebentar. Nih. Ini contoh dashboardnya. Ini langsung ke create a post and page ya. Di sini ada contoh dashboardnya sebelum kita masuk ke pembahasan itu. Nah, ini ada contoh dashboard. Di sini ada, mungkin teman-temannya bisa lihat. Sini aku perlu jadi sebentar. Oke. Kayaknya agak error dikit, teman-teman. Bentar. Sebentar, ini panelnya belum muncul. Oke, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan profil kita, profilnya. Kemudian di sini tuh juga ada tulisannya My Sites. Mungkin teman-teman nggak bisa terlalu perhatikan di sini kan. Bisa dilihat ya. Message di sini adalah situsku. Jadi langsung ke situs teman-teman. Nanti bakalan bisa kalau teman-teman klik di situ. Dan di sini ini screenshot yang aku dapat dulu banget, yang aku masih simpan. Di sini ada IAS Indonesia. Mohon maaf ya kalau agak lahir ada kegiatan. Mohon maaf banget teman-teman. Di sini ada IAS Indonesia, itu nama alamat website-nya. Jadi kayak kalian mau masuk ke tampilan website yang nggak ke dashboardnya juga bisa. Nanti di sana pakai bantuan Elementor. Mungkin kalau di ULM tulisannya nanti yes ULM gitu ya. Untuk bikin post itu, create post, teman-teman lihat di sebelah sini. Nah, dashboard sebelah sini itu, di sini ada banyak fitur.
Salah satunya itu ada post, tinggal teman-teman klik post. Nah, di klik post ini ada tampilannya lagi kayak gini. Ini aku perbesar di sini. Post ini. Nah, teman-teman, kalau yang di sini ada beberapa fitur. Post ini untuk melihat semua post, semua postingan yang pernah kita posting akan muncul daftarnya dari yang terbaru sampai yang terlama. Terus add new ini buat nambah postingan, add new buat tambah postingan baru yang misalnya teman-teman ada playlist terbaru, kemudian atau ada artikel terbaru yang pengen diposting di website, bisa langsung klik add new. Kemudian ada kategori ini kategori. Jadi teman-teman sebelum posting itu biasanya ada di fiturnya lagi di sebelah kanan itu. Kategorinya apa? Teman-teman bisa langsung kelompokkan sesuai kategori. Nah, di kategori ini kalau teman-teman klik bakalan muncul kategori-kategori yang teman-teman udah buat dan bisa lihat atau cek semua postingan-postingan yang sudah dipost di sana ya. Dan tag ini juga sama kayak kategori. Misalnya teman-teman nambahin banyak tag nih untuk satu artikel. Nanti teman-teman tinggal nyari berdasarkan tag-nya. Misalnya tag IAS ULM atau tag dari kegiatan IAS, nanti muncul semua yang sesuai dengan tagar itu gitu lah. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah klik add new, bakalan muncul nih kayak gini yang baru nih kan kayak gini. Di sini ada katanya edit with Elementor. Ini adalah fitur gratis di versi website yang udah berbayar atau yang udah premium. Teman-teman bisa pakai ini untuk memudahkan update postingan ataupun untuk bikin page. Jadi lebih mudah aja gitu. Nah, di sini ada katanya kan add title. Jadinya teman-teman tulis judul, terus bisa nulis semua isi artikel teman-teman di sana. Kalau mau tambahin, misalnya mau tambahin foto atau video, ntar bisa klik yang add section ini, section. Jadi itu di add section ini ada pilihan mau tampilin foto, mau tampilin video, atau link ke YouTube. Bisa, semuanya bisa. Kemudian ini di bar dokumen yang terletak sebelah kanan ini banyak kan ini isinya banyak banget isinya, dan di sebelah sini yang bisa kita ganti-ganti itu yang aku tandain aja ya teman-teman. Jadi di sini kayak gini ya, yang dipermaling kita bisa nge-custom link postingan, jadi kayak lebih rapi kan. Biasanya kalau yang otomatis itu adalah huruf besarnya, huruf kecil, angka, semuanya digabung kayak panjang banget untuk URL-nya kan. Nah, dengan adanya permalink ini, kita jadi bisa lebih nyikat link kayak misalnya www.kegiatan press release apa gitu kan. Bisa lewat permalink ini kalau teman-teman mau custom link. Kemudian ada kategori di sini kayak yang aku sebutkan sebelumnya. Ini kita bisa ngatur kategori postingan, mau masuk kategori yang mana nih postingannya ini, mau kategori kegiatan IAS kah, mau kategori kegiatan update terbaru IAS kah. Nah, bisa kayak gitu, teman-teman bisa ngatur sendiri itu. Ini kayak kita manage akun media sosial yang kita punya, karena ya website juga kayak gitu gitu. Nah, di sini teks untuk nambahin teks yang dalam postingan itu apa aja. Sebentar dulu, aku izin off cam dulu ya teman-teman. Jadi di sini itu ada, aku lanjutinnya, ada teks tadi ini.
Dan ada featured image. Featured image ini adalah untuk nambahin gambar sampul postingan di halaman web. Jadi kayak ada gambar yang besar gitu kan. Terus tulisannya itu kayak tinggal klik tulisannya berkeluar tulisannya itu. Ada sampulnya yang kayak di halaman-halaman utama web, halaman utama ini gambarnya, oh kayaknya menarik nih, pasti gambarnya tentang kegiatan hutan bakau misalnya mangrove. Nah di situ kayak oh ini bahas tentang mangrove nih, jadi kalau misalnya diklik artikel tentang mangrove bakalan keluar gitu. Nextnya kita bakal next lagi. Ini untuk post and page-nya kita next. Nah ini perbedaan sebentar. Iya, jadi aku belum selesai ngebahas tadi ya. Setelah create post itu, teman-teman bisa langsung, ini ada tulisan publish-nya. Di sini, setelah udah yakin untuk ngeposting artikel itu, di sini ada publish untuk kata publish-nya. Publish secara langsung, atau bisa diatur kapan teman-teman mau publish, misalnya untuk 3 hari yang lalu publish untuk terbitin ini harus terbit tanggal segini, nanti bakalan muncul tuh di sana tanggal berapa diterbitinnya gitu. Terus juga di sini ada visibility, siapa yang melihat. Teman-teman misalnya kayak aku mau ngupdate tapi aku nggak mau dilihat sama siapa-siapa, kayak cuma mau ngetik aja gitu. Bisa di privat. Jadi kayak ada privat juga, kayak teman-teman posting secara silent gitu. Sebenarnya tren-trennya tuh silent post gitu, silent repost. Nah ini juga bisa nih secara privat. Jadi ya kurang lebih kayak gitu di sini. Kita nextnya kita lanjut ke berikutnya. Aku harap teman-teman nggak bosan ya. Ini masih tinggal berapa slide lagi nih. Di sini perbedaan dari post, postingan, dan page. Nah, di sini teman-teman bisa lihat posting atau post pembaruan, update yang secara rutin. Jadi kayak sebenarnya jarang diubah sih, kayak kita jarang bakalan balik buat ngedit lagi. Jadi ya udah kayak jarang aja kita bakalan balik ngedit. Jadi aku sebutnya sebagai jarang diubah. Jadi sekali udah rilis tuh, udah publish, ya buat apa lagi kita edit, ya udah bakalan kesimpan selama tahun kepengurusan kita gitu. Ini kayak gini nih, kayak press release National Congress yang ke-26. Jadi ini postingan isinya kayak gini. Sedangkan page itu halaman tentang informasi organisasi. Jadi ini sering banget diubah. Jadi kayak gini kan. Ini tampilannya kayak gini page-nya. Ini satu halaman ini aku sebut sebagai page. Kemudian nanti ini bisa aja nih sosial media tips and trick ini bakalan berubah jadi apa sebutannya. Branding kit ini mungkin bakalan berubah juga jadi apa gitu kan sebutannya. Jadi ini bakalan berubah nih posisinya. Entah ini juga ini aku contohnya kayak Yasma Indonesia Learning Center. Jadi ini bakalan berubah. Mungkin gambar yang ini yang di belakang background-nya ini juga bakalan berubah gambarnya tergantung update-nya seperti apa untuk update page-nya yang ini kan.
Kemudian kita next lagi. Oke. Ini teman-teman fitur yang ada di website IAS ULM. Fitur di Elementor yang paling memudahkan teman-teman untuk update postingan maupun page. Bisa langsung ke Elementor aja, langsung di tampilan website dan langsung pakai fitur Elementor teman-teman. Ini menurut aku yang paling mudah karena tinggal drag and drop. Jadi teman-teman narik fiturnya dari kiri ke kanan dan drop di tempat teman-teman mau gitu. Dan oke, ini Elementor cuma bisa dipakai di website yang berbayar. Dan aku udah pastiin kalau website IAS Indonesia dan website LC itu semuanya ada, Elementornya ada. Jadi teman-teman yang misalnya siapa nih yang penanggung jawab di website ULM, pastikan untuk pakai Elementor aja karena ini paling gampang. Tapi nanti mungkin yang aku praktikkan beda, tapi udah yang Elementor ini yang paling gampang teman-teman. Ini aku contohin sedikit pakai Elementor. Aku contohinnya maksudnya aku jelasin karena ya aku pakainya website yang gratis. Karena aku cuma buat coba-coba aja, aku pakai yang gratis. Di sana nggak ada fitur Elementor. Jadi aku cuma kasih tahu ke teman-teman untuk fitur Elementor itu gimana sih cara pakainya gitu kan. Oke, next-nya. Nah, di sini teman-teman bisa create a page with Elementor. Jadi kayak aku bilang tadi, kayak page yang satu halaman itu teman-teman bisa buat pakai Elementor, atau mau create postingan juga, bikin postingan pakai Elementor bisa. Bisa langsung edit di Elementor. Bisa nambahin ini itu di Elementor. Nah, di sini aku bilang kenapa bisa pakai Elementor untuk bikin page-nya yang aku bilang selalu berubah-ubah, karena kita bisa langsung lihat layout dari website itu kayak gimana. Susunannya kayak gimana, misalnya kita mau pindahkan ini ke sebelah kanan, mau pindahkan ke sebelah kiri, itu bisa langsung dilihat, kayak kita bisa lihat layoutnya sebelum dipublish juga gitu. Itu salah satu kelebihan kalau teman-teman pakai Elementor ya. Jadi pertama, teman-teman bisa nih di page ini, di tempat halaman website, kita nggak di dashboard lagi nih ceritanya, kita udah di website yang kita punya. Di sana ada tulisannya page, dan kita bisa langsung add new, jadi bakalan nambah di sampingnya itu page-nya, add new. Terus di sana ada pilihan edit with Elementor. Jadi kita udah dengan ada tampilan edit with Elementor. Oh ya, ini Elementor yang disebut sama Kelly ini kayaknya bisa kita pakai gitu. Biasanya dia background tulisannya warna merah, jadi gampang ke notice. Oke, terus di sini kita bisa langsung klik add title untuk nambahin judul, dan pada bagian bawah dapat ditambahkan gambar dan caption. Di sini, di sebelah sini, teman-teman bisa lihat di sini aku sebutnya sebagai dashboard dari Elementor, bagian elemen. Di sini banyak pilihan, banyak fitur yang bisa teman-teman pakai. Yang biasanya dipakai itu aku nambahin gambar. Ini image, aku tarik dari sini ke sini buat nambahin gambar dan langsung upload gambar itu saat itu juga. Kadang juga nih ada yang button ini ke sini aku masukkan dan bakalan diubah linknya. Jadi di sana ada tulisan buat nambahin link, misalnya link ke YouTube tentang kegiatan yang udah
di post di YouTube sama teman-teman, bisa dimasukkan ke situ linknya, diklik sama teman-teman, nanti pas udah diposting nih ceritanya page-nya, langsung diarahkan ke sana gitu. Di sini juga ada Google Maps. Kalau kita masukkan ke sini, nanti link dari Maps-nya itu bakalan muncul, teman-teman mau arahkan kemana. Misalnya mau arahkan ke lokasi IAS ULM. Nanti kalau yang ini yang nggak tahu kayak aku ya, posisi IAS ULM di mana, ya udah buka nih website IAS ULM, ntar nyari postingan tentang lokasinya. Aku klik dan aku bisa nemuin bakalan ada rute yang langsung terhubung ke Google Maps gitu. Oke, kita next lagi. Tunggu sebentar. Hmm, oke, aku balik lagi teman-teman di sini. Em, kita bahas tentang tab option. Tab optionnya di sini ada elements. Nih, di sini tulisannya basic kan. Nah, kalau ada basic berarti ada yang lanjutannya dong. Nah, yang lanjutannya itu ada di bawah banget. Dan kalau misalnya kita klik yang ini, teman-teman bisa lihat kan, klik yang ini tuh bakalan muncul page settingnya. Di sini bakalan muncul nih yang ini. Jadi ini kita sebenarnya ada di dashboardnya si Elementor gitu. Di sini kita bisa lihat default colorsnya apa aja. Di page settingnya ada yang fontsnya udah disediain di sana. Teman-teman tinggal milih fonts yang kayak gimana, yang mau dipakai, yang sesuai sama IAS itu yang mana gitu kan. Terus ini juga ada setting yang lainnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau di tab option itu seperti yang aku kasih tahu tadi, ada yang inner section, jadi uh, kayak paragraf itu, terus teman-teman dalam satu section gitu mau bikin jadi 2 kolom. Nah ini bisa pakai yang ini, jadi nggak perlu bisa kayak ini gimana sih ya, jadi bersampingan, nggak usah lanjutin ke bawah, capek scrollnya gitu. Nah bisa pakai yang inner section ini. Terus kayak tadi aku bilang ada image juga, tinggal drag and drop. Ini video untuk masukin video, misalnya video yang from on from kan, bisa kayak gitu. Terus ada banyak banget pokoknya ini icon, mau nambahin bermacam-macam icon di sana udah disediain, mau icon apa kalian teman-teman bisa nambahin gitu loh. Kayak Kak, aku mau masukkan icon like dong. Nah, di sana ada tuh icon like, ada tinggal klik, setelah itu drag and drop kemanapun teman-teman mau di bagian page itu. Tuh. Oke, next lagi kita lihat. Nah, ini adalah Elementor komponen yang ada di Elementor. Banyak banget dan bisa teman-teman pakai fiturnya sesuai kebutuhan teman-teman ya pastinya. Sini banyak banget. Ini salah satunya yang yang sering aku lihat, fitur-fitur yang ada itu adalah ini, counter pengunjung dari website. Ada kan, teman-teman kalau merhatiin, ada tuh berapa banyak pengunjungnya, bakalan nambah. Ada yang waktu itu aku pernah lihat 2000-an, di website, beberapa website juga sih, ada pengunjungnya sekian gitu. Terus yang read more ini juga
udah pasti tahu kan kayak cuma beberapa baris doang dikasih tahu tulisannya yang ditampilkan, kemudian red note. Ini kayak ya udah kita harus klik lagi buat baca lengkapnya gitu. Ini pakai fitur yang ini bisa. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada banyak. Kita next lagi aja. Nextnya ada apa ya? Nah, di sini kalau teman-teman sudah selesai dengan semua membuat post atau page tadi, ini adalah langkah sebelum teman-teman mempublishnya. Ada beberapa fitur yang bisa dilihat dan bisa disetting dulu, bisa diatur dulu. Nah, di sini ada gambar kayak roda. Ini untuk buka setting page yang tadi, yang sebelumnya. Kan ada tab option sama setting page. Di situ teman-teman bisa lihat apa yang mau diubah atau apa yang mau ditambahkan sama teman-teman. Terus yang kayak bertumpuk-tumpuk ini apa, Kak? Ini yang kayak kertas ditumpuk, ini navigator untuk membuka daftar seksinya. Jadi kayak ini section ini kayak daftar isinya kan. Terus section 1 judul, section 2 artikelnya, section 3 ada gambar-gambar. Nah, di situ navigator bisa langsung memudahkan kita ke section yang kita tuju gitu. Terus yang bentuk jam ini pasti teman-teman udah nggak asing. Ini untuk history atau untuk uh, yang kita apa aja yang udah kita lakukan di page itu, bisa kita lihat jejak-jejak di sana atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diedit lagi, bisa lihat di sana gitu. Di sini ada responsive mode. Ini kan gambarnya kayak komputer ya. Ini adalah uh, bentuk website yang kita lihat di layar komputer. Kalau misal di sini ada juga untuk layar handphone, layar tablet. Nah, di sana tinggal temannya sesuaikan aja. Kalau misalnya komputer itu bakalan kayak gini loh, bisa kelihatan semua. Terus nanti kalau di layar HP bisa kelihatan semua nggak ya? Nah, teman-teman bisa lihat di situ, lihat gimana tampilannya di device yang beda. Misalnya di handphone itu kayak kepotong tulisannya, berarti harus pakai mode desktop dong nanti kalau buka websitenya. Nah, gitu. Terus di sini ada gambar mata untuk menampilkan review page sebelum dipublish. Jadi kita bisa melihat page itu gimana bentukannya dalam website yang utuh tanpa ada dashboard atau bilah dari Elementor ini. Satu dilihat, terus ini terakhir itu langkahnya adalah publish seperti yang tadi. Setelah kalian lihat klik publish, otomatis page itu bakal bisa dilihat oleh semua orang, siapapun. Jadi teman-teman bisa pakai Elementor terlebih memudahkan, aku rasa lebih jelas, ada simbol-simbol yang bisa membuat kita paham gunanya apa. Oke, kita next lagi. Apa ya? Nextnya, oh udah selesai, thank you. Pembahasan aku sampai sini dulu ya. Selanjutnya aku bakalan buatkan video prakteknya, tapi sayangnya nggak bisa pakai Elementor teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa paham apa yang aku jelaskan tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin panitia bisa ngebantu ya, ngebantu nyampein pertanyaannya ke aku. Nanti aku coba untuk jawab sebisa aku, sekemampuan aku aja. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Hmm, cuy.